menurut dua para ahli. Yang pertama, menurut Surjono Tokanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan masyarakat yang membahayakan kelompok sosial. Yang para ahli kedua, menurut Sotomo, masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Jadi kesimpulannya dari dua para ahli itu, masalah sosial adalah ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan terjadinya situasi, kondisi, perilaku yang tidak diinginkan oleh sebagian masyarakat. Nah, selanjutnya faktor penyebab masalah sosial. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini contohnya kemiskinan dan pengangguran. Faktor biologis, contohnya ini penyakit menular. Faktor psikologis, contohnya gangguan kejiwaan, cenderung ingin bunuh diri. Selanjutnya, faktor budaya, ini berkaitan dengan keluarga, yaitu kenakalan remaja. Yang terakhir, faktor alam, contohnya banjir bandang. Ada yang tahu? Gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan kemarahan panjangan. Baik, di sini ada salah satu contoh yang di sini. Ini lagi depresi. Ya, stres. Itu masuk ke ini kenakalan remaja. Ini kenakalan remaja ini masuk ke faktor. Ini kenakalan remaja juga. Ini gempa bumi. Dan ini penyakit menular yang sekarang ini COVID-19. Ini maksudnya ke faktor biologis. Ini pengangguran, maksudnya ke ekonomi. Dan ini ke gangguan jiwa. Ini maksudnya ke faktor psikologis. Nah, kalian ada bisa lihat contoh-contoh masalah sosial yang ada di papan. Nah, selanjutnya contoh masalah sosial yang lainnya. Di sini ada korupsi dan organisasi keluarga. Dan yang ketiga itu konflik. Nah, di sini upaya-upaya mengatasi masalah sosial. Upaya mengatasi masalah sosial tentang kemiskinan. Di sini pemerintah ataupun pengusaha untuk membuka lapangan pekerjaan baru guna untuk mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia ini. Nah, yang kedua konflik. Konflik ini adalah ada konflik apa? Permasalahan, perpecahan, terjadinya permasalahan sosial. Di sini cara mengatasinya, di sini cara mengatasinya adalah saling toleransi. Biarpun berbeda agama, budaya, adat istiadat, tapi di sini kita harus bersikap toleransi agar tidak terjadi konflik. Nah, yang selanjutnya setelah toleransi itu memahami pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya, saling memahami pendapat dan saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Itu upaya-upaya mengatasi permasalahan sosial. Nah, di sini ada yang ingin bertanya sebelum kita silakan. Apa? Korupsi. Korupsi itu adalah menyalahgunakan, merusak kepercayaan atasannya guna untuk mencapai kesenangannya sendiri, kebutuhannya sendiri, kepentingannya sendiri, tanpa memikirkan orang lain. Nah, korupsi ini sangat merugikan banyak orang. Contohnya kita ambil di perkantoran. Di perkantoran atau perusahaan itu ada bendahara.
suami dan istri. Tidak ada kepercayaan. Nah, di sini yang paling menjadi korban, yang paling utama menjadi korban itu adalah anak. Nah, gimana cara mengatasinya? Upaya untuk mengatasi disorganisasi ini, kembangkanlah apa namanya? Kita harus menerapkan komunikasi kepada keluarga kita untuk tidak terjadinya miskomunikasi. Agar tidak terjadinya miskomunikasi, harus ada komunikasi dan harus memberikan rasa kasih sayang, perhatian kepada keluarga agar tidak terjadi disorganisasi keluarga. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Usaha apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan? Usaha membuka lapangan pekerjaan. Membuka banyak sekali sekarang pembukaan lapangan pekerjaan ya. Contohnya di sini sekarang di PLTU lagi ada proses pembangunan PLTU, banyak sekali yang dicari karyawan ataupun pekerja-pekerja. Di situ di desa kita ini kan banyak sekali kekurangan pekerjaan. Di situ mereka bisa mendapatkan diri untuk bekerja. Itu pemerintah membuka lapangan pekerjaan. Itu salah satunya. Mengerti? Banyak sekali juga. Pengusaha juga bisa, bukan cuma pemerintah aja. Pengusaha juga membuat kerajinan tangan, membuat tas, brom, dan mengajak yang pengangguran untuk bekerja di pekerjaan itu. Biar tidak ada pengangguran ataupun kemiskinan lagi. Ya, ngerti? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan latihan soal supaya kalian pagi ini berkelompok. Oke, kalau sudah jadi, hadap depan ya. Mengakibatkan banjir. Caranya itu harus membersihkan sungai dan tidak membuang sampah. Usahain apabila ada sampah kita bakarlah agar tidak ada yang namanya banjir di kalangan masyarakat kita. Kan banyak sekali di wilayah kita yang banjir, banyak sekali. Dan ketiga, usahain tidak menebang pohon sembarangan. Dan mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan dari kelompok 1. Apa faktor penyebab banjir? Faktor penyebab itu tidak membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan. Misalnya kan di daerah kita ini kan banyak sekali pohonnya. Terus dari kelompok 3, bagaimana salah satu cara melestarikan hutan? Cara
situasi